الصالحات. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حال. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, bunda yang saya cintai dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh sembari beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Selawat dan salam bersama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tentang kehidupan sehingga kita tahu apa yang harus kita bacakan pada saat kita melakukan salat. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat kita dilahirkan daripada Islam dan kita diutus baginda Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup bagi kita. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan ayat 13, di mana ayat terakhir kita telah membahas tentang fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Karena apa? Ini merupakan salah satu jalan kerja yang memang harus ditempuh oleh manusia. Membebaskan budak itu merupakan salah satu perjuangan yang sangat besar. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau membebaskan budak setiap tahunnya 100 budak. Bagi orang-orang yang pelit itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Harga budak itu sekitar, kalau dihitung dalam satu ukuran dia, sekitar 32 gram emas. Itu yang paling murah dan itu tidak pernah terjadi. Contoh misalnya Bilal itu dihargakan dengan 9 mias. Itu setara dengan, kalau kita kalikan 280 gram. Kalau harga emas itu 1 gram 1 juta, berarti harga Bilal itu 280 juta. Itu yang paling rendah. Dan yang paling mahal budak itu yaitu Salman Al-Farisi. Itu sekitar 1,5 miliar harga pembebasan budak Salman Al-Farisi. Bayangkan, Hakim bin Hazam ini merupakan keponakan Rasulullah SAW. Beliau membebaskan budak setiap tahun, yaitu lebih dari 100 budak. Kapan beliau membebaskan budak tersebut? Pada saat hari wukuf di Arafah. Karena ini merupakan hari yang paling dahsyat. Dan beliau membuat di setiap budak tersebut, di lehernya itu sebagai semacam bed yang menunjukkan apa? Bahwasanya ini merupakan persembahan dari hamba Allah, Hakim bin Hazam. Beliau membuat seperti itu. Jadi dalam 1 tahun, beliau itu bisa membebaskan budak 100 miliar. Begitulah kehebatan, kedermawanan Hakim bin Hazam tersebut. Bahkan pada saat beliau itu terlambat masuk Islam, dikarenakan beliau masuk Islam itu pada saat Futuhul Makkah, pada saat pembebasan Makkah. Dan beliau ingin menebus amal-amal beliau yang dulunya tidak bisa membersami Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Maka beliau membeli rumah orang-orang kafir Quraisy, tempat DPR-nya, istilahnya sekarang Senayannya, dibeli oleh Hakim bin Hizam. Senayan itu sekitar 100.000 dirham.
Bayangkan saja 100.000 dirham itu sekian puluh miliar harganya. Dan itu beliau beli rumah tersebut, Senayan itu, lalu diwakafkan untuk umat Islam. Beginilah kemampuan, beginilah kedermawanan orang-orang. Sehingga kita harus banyak mencontoh. Pada saat Al-Quran mengatakan jalan yang terjal, sebenarnya itu adalah jalan yang berat yang harus kita tempuh untuk menuju kepada surga, yaitu dengan cara membebaskan budak. Mungkin kalau perbudakan hari ini sudah tidak ada lagi. Tapi banyak orang yang terbelenggu dengan hutang, banyak orang yang terbelenggu dengan berbagai macam permasalahan yang dialaminya. Maka pada saat kita membebaskan orang tersebut dari permasalahan yang membelenggunya, maka ini merupakan salah satu upaya bagi kita untuk menuju apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu fakku raqabah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Au it'amun fi yaumin zi masghabah," atau memberikan makanan pada hari zi masghabah. Zi masghabah itu merupakan hari yaumul ju' wa hiya masdarun ala wazan maf'alah. Ini merupakan hari yang penuh dengan kelaparan. Wal muraddu bihi yaumul zi masghabah zaman la naharun ma'ruf. Bahwasanya hari di mana masyarakat itu tidak mempunyai makanan apapun. Inilah masa-masa paceklik. Pada saat krisis moneter, pada saat seperti itu, jika ada orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mempunyai makanan, maka mereka adalah orang-orang yang telah menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwasanya di antara belenggu, di antara jalan yang terjal itu adalah seorang apabila dia memberikan makanan. Orang-orang yang memberikan makanan ini diungkapkan di dalam surat Al-Insan. Bagaimana mereka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Bahwasanya pada saat seseorang memberikan makanan, maka mereka tidak menginginkan sesuatu kecuali hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan ini merupakan salah satu kebiasaan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Hakim bin Hazam tersebut. Beliau itu memberikan makanan kepada seluruh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bayangkan, dulu orang-orang yang pergi haji itu akan mendapatkan makanan gratis dari para dermawan-dermawan ini. Orang-orang sahabat Rasulullah SAW, mereka itu menyedekahkan hartanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang melaksanakan ibadah. Dan ini merupakan salah satu kelebihan para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana saya sering menceritakan, Masjid Nabawi itu dulunya yang ada atapnya itu hanya 3 saf pertama. 3 saf pertama itu diatapi dengan pelepah kurma. Dan 2 atap belakang itu diatapi juga. Untuk siapa? Untuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah orang-orang yang memang fokus hanya ibadah. Orang-orang miskin yang berada di Madinah. Mereka tidak ada pekerjaan lain dan mereka tidak ada penghasilan apapun. Kerjanya hanya ibadah saja. Siapa di antara mereka? Itu adalah Abu Hurairah. Dan mereka tidak meminta-minta kepada Allah. Tapi siapa yang menanggung kehidupan mereka? Yang menanggung kehidupan mereka itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga kita harus berterima kasih kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagai ahli sufah yang tinggal di dalam masjid, mendedikasikan ilmunya sehingga beliau itu meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Sehingga apa? Sehingga kita hari ini tahu bagaimana cara berjalan Rasul, bagaimana cara makan Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat pagi hari, pada saat subuh hari, itu semua dicatat oleh Abu Hurairah. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Sehingga suatu hari Abu Hurairah itu saking miskinnya itu, beliau itu terjatuh pingsan. Para sahabat yang lain semuanya memikirkan bahwasanya Abu Hurairah punya satu penyakit seperti penyakit ayam, tapi tidak. Begitu beliau bangun, beliau mengatakan, "Aku tidak sakit. Aku pingsan dikarenakan aku tidak makan beberapa hari sehingga aku pingsan." Hari ini siapa di antara kita yang pernah pingsan dikarenakan kelaparan? Tidak ada. Alhamdulillah Allah berikan nikmat tersebut kepada kita.
bahkan kita tertidur dalam keadaan yang tenang, tidur dalam keadaan yang ada kamar yang asli di atas spring bed. Semua itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan. Ayo mulai hari ini sisihkan sedikit dari kemampuan yang kita miliki dan pilih waktu yang terbaik. Contohnya misalnya, dulu kita sering sedekahkan kepada orang tua kita. Pada saat hari ini orang tua kita sudah tidak ada lagi. Maka pada saat nafkah yang kita berikan kepada orang tua kita yang biasanya bulanan itu, maka kita alihkan dia untuk kita bersedekah kepada katakan fakir miskin, anak yatim. Setiap Jumatnya misalnya kita membuat nasi atau kita beli nasi, lalu kita sedekahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Agar apa? Agar amal salih itu terus mengalir. Kita niatkan memberikan makan tersebut kepada orang tua kita yang sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kita misalnya memberikan uang kepada orang tua kita, katakanlah 1 bulan 1 juta, ayo gunakan uang tersebut untuk kita terus berkesinambungan melanjutkan amal saleh kita sehingga akan mengalir pahalanya kepada orang yang kita cintai. Ini di antara salah satu bagaimana kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, di mana Allah sendiri yang mengatakan memberikan makanan. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nanti orang-orang yang memberikan makanan kepada orang yang memerlukan itu, mereka akan meminum air dari surga, dari sumber air. Air tersebut adalah kafur. Kafur itu adalah air yang mempunyai aroma, akan tetapi dia mempunyai rasa yang manis. Hari ini begitu air itu beraroma, pasti dia akan bau kafuri. Pasti dia tidak akan manis. Coba bayangkan, nanti di dalam surga seseorang yang memberikan makanan itu, bahkan mereka itu pada level nanti adalah orang-orang yang akan disuguhkan minumannya oleh Allah langsung. Ini merupakan salah satu nikmat. Pada saat nanti kita di hari akhirat dimasukkan ke dalam surga, maka Allah sendiri yang akan menyulang air itu. Allah sendiri yang akan menyulang air kepada kita. Kepada siapa? Kepada mereka yang memberikan makanan terhadap orang-orang yang dibutuhkan. Bayangkan bagaimana nikmatnya. Hari ini kita pada saat disulang oleh ibu kita, ini merupakan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang sangat kita senang. Namun nanti di hari akhirat, orang yang memberikan makanan kepada orang lain, bahwasanya mereka akan dipakaikan dengan pakaian yang hijau. Inilah adalah pakaian ahli surga. Dan mereka akan disuguhkan air yang suci oleh Allah sendiri. Ini merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa. وانتصب اليتيم على مفعول الإطعام الذي هو مصدر عامل عمل فعله وإعمال مصدر غير مضاف. Bahwasanya yatim tersebut merupakan nasab terhadap it'am. Begitu juga dengan anak-anak yatim. Memberikan makanan anak yatim ini merupakan salah satu amal yang saleh. Wal maqsud wal yatim asy-syakhs alladhi laysa lahu ab, yaitu seseorang yang tidak lagi mempunyai anak, mempunyai ayah. Wa huwa dunal bulugh, dan dia itu tidak mencapai masa balik. Ini merupakan kategori anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang sudah meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Apabila dia sudah baligh, maka dia tidak dikategorikan dengan anak yatim. Kalau seandainya kita hari ini meninggal ayah kita, itu tidak dikategorikan lagi dengan anak yatim. Nah, berbedanya pada saat kita mengukur dan menggunakan istilah yatim tersebut, jika di manusia itu apabila yang meninggal itu adalah orang tua laki-laki, tapi pada saat kita mengatakan yatim itu pada binatang, maka yang mati itu adalah ibunya, bukan ayahnya binatang. Binatang yatim itu adalah binatang yang mati ibunya. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wal muqarrabah qurbatun nasab wa hiya masdarun bi wazn maf'alah misla ma taqaddama al masghabah. Dan yang maksud dengan wal muqarrabah yaitu adalah keluarga dekat.
Memberikan makanan kepada keluarga dekat ini merupakan salah satu anjuran yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Lihatlah bagaimana dengan kondisi adik kita, kakak kita. Banyak di antara manusia, di antara hamba Allah, pada saat dia diberikan kemudahan, maka terkadang adik dia dengan mempunyai anak yang banyak atau kakak dia yang sudah, katakanlah sudah janda, tidak mempunyai nafkah. Maka ini merupakan tanggung jawab kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada anak kakak kita ataupun anak adik kita. Kenapa? Karena tanggung jawab tersebut Allah sebutkan di dalam ayat ini. Bahwasanya tanggung jawab kita memberikan makanan kepada orang yang memang miskin, orang yang dalam keadaan masa paceklik, atau orang dalam keadaan krisis ekonomi. Yang kedua, kita harus memberikan makanan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Dan yang ketiga adalah muqarrabah. Siapa itu muqarrabah? Orang-orang yang dekat nasabnya dengan kita. Siapapun di antara mereka, apakah dia itu pakcik kita, paman kita, kita. Kalau seandainya mereka itu tidak mempunyai sebuah pendapatan, maka ini adalah tanggung jawab kita. Saya sangat terinspirasi dengan bagaimana keadaan muamalah orang-orang masyarakat Aceh terdahulu. Saya pernah mewawancarai dan melihat sendiri sebuah keluarga pada saat salah seorang mereka ini ada 6 bersaudara, beliau mengatakan, dan yang mempunyai pekerjaan yang bagus itu cuma adiknya yang paling terakhir. Adiknya yang terakhir ini yang mempunyai pekerjaan yang paling bagus. Nah, yang menariknya dalam cerita kehidupan masyarakat itu, antropologi masyarakat Aceh pada saat itu, adik yang terakhir ini itu akan memberikan nafkah kepada kakak-kakaknya yang di atas. Dari mana kita ketahui? Itu kakak-kakaknya dipanggil semuanya ke rumah, diberikan uang setiap misalnya mau lebaran. Setiap seorang misalnya mau megang, itu diberikan daging, diberikan beras, itu diberikan semua sama adik-adik. Dan pada saat itu tidak marah istrinya, tidak ada yang marah, tidak ada yang intervensi. Begitulah kehidupan yang dinamakan dengan social belonging. Ada tanggung jawab, takaful al-ijtimai di dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh dulunya. Siapapun yang berhasil, maka mereka akan menafkahi saudara-saudaranya yang tidak berhasil. Bahkan beliau mengatakan di rumah saya itu, Ustaz, itu ada sekitar 10 keponakan. 10 keponakan tinggal di situ. Mereka semuanya disekolahin oleh paman, oleh yang sukses tersebut. Sehingga apa? Sehingga pada saat yang mensekolahkan ini meninggal lebih dahuluan, dan ponakannya ini sudah disekolahkan dan sudah berhasil semuanya, maka yang akan menanggung anak ini yang masih kecil-kecil ini adalah semuanya sepupuannya, karena mereka sudah berhasil. Maka mereka membalas budi. Ini yang sudah hilang dalam tatanan kehidupan kita di Aceh. Padahal kalau kita terinspirasi dengan ayat ini, maka ini adalah salah satu yang memang harus kita lakukan. Pada saat kita diberikan kemudahan oleh Allah, ada ponakan kita, maka kita tampung dia. Jangan hanya ditampung keponakan kita, keponakan istri juga ditampung. Terjadi keseimbangan. Begitu juga istri, jangan hanya yang ditampung keponakan dia. Keponakan suami tidak pernah ditampung, tidak pernah dihitung. Inilah keseimbangan. Siapapun di antara saudara kita, kerabat kita, maka itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Wal miskin al-faqir wa taqaddama fi suratul Baqarah. Dan penjelasan tentang miskin itu adalah orang-orang yang fakir sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 di mana Allah berfirman, qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa dzal matrabah sifatun lil miskin ju'ilal mutarab sifatun lil miskin ju'ilat al-murtabatun alamatun 'alal ihtiyaj bihasbil 'urf. Dan murtabah ini merupakan sifat bagi orang-orang yang miskin, ya. Dan dia wal murtabah masdarun biwaznin maf'alah aidan. Dan ini merupakan wazan dari maf'alah juga. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ini merupakan di antara penjelasan ayat
tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan melepaskan belenggu yang ada pada diri kita. Semoga penjelasan beberapa ayat ini dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Insya Allah kita akan sambung ayat yang ke-17 di mana Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah pada Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.